Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat azakumullah. Demi Allah, dunia ini sangatlah singkat. Usia kita jauh lebih singkat, dan yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat dari yang kita duga atau kita pikirkan. Karena itu saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kaum muslimin, mari kesempatan di dunia ini betul-betul menjadi ladang bagi kita untuk menyiapkan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin azakumullah, tema kita hari ini tentang memaknai hijrah di zaman now. Hijrah secara bahasa artinya pindah atau bergerak. Iman yang tidak menghijrahkan dari maksiat menjadi taat. Iman yang tidak membuat kita berubah menjadi lebih baik adalah iman yang pasif. Iman yang pasif tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika iman sekedar iman saja diterima oleh Allah, niscaya iblis akan masuk surga. Di dalam Al-Quran, iblis beriman bahwa Allah sang pencipta. Jadi iblis bukan ateis. Iblis pun tidak mungkin bertuhan selain Allah. Dalam surat Al-A'raf, ketika Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang membuat engkau tidak taat perintahku, wahai iblis? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, ya Allah, karena aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan. Berarti iblis, rukun iman yang pertama, dia percaya bahwa Allah pencipta, Allah Tuhan. Di ayat berikutnya bahkan iblis percaya ada hari kebangkitan. Ketika Allah berfirman kepada iblis, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha innaka minas sagirin. Masih dari surat Al-A'raf. Kata Allah kepada iblis, kalau demikian keluarlah engkau dari surga ini. Kamu gak pantas sombong, engkau termasuk orang yang hina, wahai iblis. Lalu iblis berkata kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau demikian ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Maka yang doanya panjang umur saja, secara mutlak tidak diikat dengan kebaikan, itu doanya iblis. Iblis berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Iblis yakin ada hari kebangkitan. Allah berfirman, qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, engkau termasuk orang yang dipanjangkan umurnya sampai hari kebangkitan. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa iblis beriman kepada rukun iman yang pangkal
Dan iblis beriman dengan rukun iman yang ujung. Karena di Al-Quran itu kalau rukun iman tidak disebut semua, biasanya cuma 2 yang disebut. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kenapa cuma 2 disebut? Karena yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 rukun iman itu konsekuensi saja dari keimanan kita kepada Allah. Jadi iblis beriman Allah pencipta. Iblis beriman ada hari kebangkitan. Jika iman pasif saja, itu cukup membuat orang masuk surga, niscaya iblis masuk surga. Tapi kita tahu bahwa iblis di neraka. Dari sini kita tahu bahwa sekedar KTP Islam, sekedar ngaku Muslim, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak berbuah ketaatan. Iblis diperintah sujud, tidak mau. Meskipun dia beriman Allah Sang Pencipta. Di dalam surat Al-Maidah ayat 68 Allah berfirman. Sebagai penguat dari apa tadi yang disampaikan, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injili wal Quran." Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah pemeluk agama Yahudi, Musa, pengikut Nabi Musa. Ahlul kitab ini juga Nasrani, pengikut Nabi Isa. Juga bisa juga dalam konteks ayat ini kita termasuk yang diberi kitab, umat Nabi Muhammad. Kata Allah kepada yang memeluk Yahudi, Nasrani, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Muhammad, kata Allah di ayat 68 Al-Maidah, lastum ala syai'in. Kalian tidak dianggap beragama sedikit pun. Meskipun kalian klaim pengikut Nabi Musa, meskipun kalian mengklaim pengikut Nabi Isa, meskipun kalian mengklaim pengikut umat Nabi Muhammad, lastum ala syai'in, kalian tidak dianggap beragama sedikit pun. Hatta tuqimut Taurata wal Injil wal Quran. Sampai kalian mengamalkan Quran, Taurat, Injil dan Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna hijrah yang pertama, yaitu pindah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wal muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu, kata Nabi, adalah orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah dalam makna sejarah, mari kita lihat apa makna hijrah dalam konteks perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Banyak orang yang salah paham bahwa hijrah itu pindah dari kantor yang gajinya kecil ke kantor yang gajinya besar. Ada lagi yang memahami hijrah dalam konteks yang pernah viral, kabur aja dulu. Kabur aja dulu ke luar negeri. Jadi kalau pindah ke negara yang maju, dibilang hijrah. Mungkin ada sebagian orang yang pindah rumah, dari rumah yang sederhana, pindah ke kawasan elit, lalu dibilang hijrah. Mari kita lihat bagaimana hijrah Mekah ke Madinah. Mekah adalah kota metropolitan. Kalau kita sekarang lihat bandingkan dengan Mekah dan Madinah. Jadi Mekah pada saat itu adalah seperti Jakarta. Sementara Madinah saat itu, mungkin kalau dulu ya, zaman dulu mungkin kita ibaratkan Cisauk zaman dulu. Mekah kota perdagangan. Madinah kampung, kota tempat pertanian.
Tentu di kota metropolitan fasilitas jauh lebih mudah. Kemajuan jauh lebih baik. Nabi di Mekah bisnisnya lancar. Khadijah bisnis di Mekah. Abu Bakar bisnis di Mekah. Abdurrahman bin Auf. Tidak ada sedikit pun kesulitan dalam hal duniawi. Dalam hal keuangan tak ada masalah. Bahkan ada seorang yang bernama Suhaib Ar-Rumi dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka bukan penduduk Mekah. Mereka dari tempat yang lain merantau ke Mekah, lalu mereka menjadi kaya di Mekah. Seperti kita mungkin bukan asli Tangerang, bukan asli Jabodetabek. Lalu kita merantau, sekarang kita memiliki rumah, memiliki bisnis, memiliki kendaraan. Lalu Nabi perintahkan hijrah. Bukan hijrah ke tempat yang lebih basah. Bukan hijrah ke tempat di mana di sana uang lebih banyak yang kita dapatkan. Bukan hijrah ke tempat di sana kemajuan lebih banyak, lebih baik. Tidak. Mekah secara hitungan-hitungan materi jauh lebih baik daripada Madinah saat itu. Bahkan Madinah jamaah sekalian adalah tempat wabah. Makanya dari namanya Yathrib. Yathrib itu nama yang menunjukkan tempatnya penyakit, tempatnya wabah. Makanya diganti oleh Nabi menjadi Madinah. Ayahnya Nabi meninggal di Madinah. Ibunya Nabi setelah dari Madinah mau ke Mekah meninggal. Apa yang membuat Nabi hijrah? Padahal dunia, harta, gak ada masalah di Mekah. Cuma satu masalah di Mekah. Apa itu? Tidak bisa beribadah kepada Allah. Tidak bisa menampakkan keislaman. Siapapun yang menampakkan keislaman akan dibunuh. Kita tahu keluarga Amr bin Yasir. Amr dibunuh. Sumayyah dibunuh disebabkan mereka beriman kepada Allah. Nah, karena tidak bisa menjalankan agama inilah yang menyebabkan Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Jadi apa makna hijrah? Hijrah adalah mengorbankan dunia demi agama. Itu makna hijrah. Dalam konteks kekinian misalkan, seseorang punya gaji sebulan 100 juta, diberi fasilitas kendaraan mewah, apartemen, tapi perusahaan di tempat dia bekerja adalah perusahaan yang secara kacamata Islam, produk dari perusahaan itu adalah produk yang haram. Maka hijrah maknanya adalah tinggalkan gajimu yang 100 juta itu. Tinggalkan mobil fasilitas kantormu itu, apartemenmu itu, resign dari kantor itu, walaupun mungkin engkau akan bekerja di tempat yang gajinya lebih kecil. Jamaah sekalian, Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Maka seseorang akan disebut sukses kalau dia ibadah. Handphone diciptakan untuk komunikasi. Kalau handphone ini tidak bisa dijadikan alat komunikasi, ini handphone gagal. Handphone rusak. Manusia diciptakan untuk ibadah. Maka semua orang yang gagal ibadah adalah manusia gagal. Maka apapun yang menghalangi kita ibadah, maka kita akan letakkan dia di bawah kaki kita. Itu makna hijrah. Sebagian kita kadang-kadang, sebagian orang justru meninggalkan agama demi jabatan. Meninggalkan agama demi harta. Penggerak seseorang di masa kini adalah uang. Dia bergerak ke sana karena ada uang di sana. Dia pindah ke sana karena ada uang dan jabatan di sana. Tapi hijrah mengatakan, penggerakmu adalah agama. Penggerakmu adalah Allah. Kenapa kamu tinggal di Permata Bintaro? Oh, di sini karena ada masjid. Oh, di sini karena ada sekolah-sekolah Islam. Oh, di sini karena ada pengajian. Itu yang membuat kita memilih rumah.
Kenapa kamu tinggal di sana? Oh, dekat dengan mall. Oh, di sana dekat dengan rumah sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100. Ini yang membuat kita paham apa makna hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, bukan di jalan dunia. Motif dia pindah adalah Allah. Maka hijrah yang seperti itu berat. Karena hijrah yang seperti itu berat, maka Allah dalam ayat 100 itu Allah menjanjikan sesuatu kepada orang yang hijrah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di tempat hijrahnya itu tempat yang luas dan rezeki yang luas, kata Allah. Tapi tidak mungkin orang setelah hijrah langsung kaya. Setelah resign dari perusahaan yang di situ diharamkan oleh Allah, kemudian dia langsung dapat kerja. Tidak. Mereka akan diuji dulu. Sebagaimana Nabi dan para sahabat pindah ke Madinah, tidak langsung kemudian Allah gantikan itu. Diuji. Tapi ketika mereka sabar, terbukti jujur hijrahnya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena wanita. Maka hadis yang berkait dengan hijrah itu adalah hadis yang terkait dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niat dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Siapa yang hijrahnya karena wanita, maka dia akan menikahi wanita itu. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena Nabi dan para sahabat hijrah karena Allah, meninggalkan Mekah, maka Allah gantikan Mekah dengan Madinah. Bahkan bukan cuma itu jamaah sekalian, Mekahnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, apa bahayanya jika kita tidak hijrah padahal kita berada di lingkungan yang buruk, di tempat yang bisa mengorbankan akidah kita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Orang yang tidak hijrah padahal dia berada di tempat yang mengancam ketaatannya kepada Allah akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia mati dalam su'ul khotimah ini, malaikat tanya, fima kuntum, bagaimana kalian sebelum ini? Kok bisa mati su'ul khotimah? Lalu orang yang mati su'ul khotimah ini berkata kepada malaikat, kunna mustad'afina fil ard. Kami berada di satu tempat dalam keadaan lemah. Maksudnya apa lemah? Lingkungan buruk, arusnya buruk, kami di situ lemah sendirian. Tidak kuat melawan sistem ini. Kami ikut arus, itu salah satu maknanya. Atau mungkin dia di negeri yang apapun simbol Islam dihabisin. Kami berada di negeri itu, kami nggak boleh Islam sama sekali di situ. Akhirnya kami pun ikut arus. Apa jawaban malaikat kepada mereka? Ayat 97 surat An-Nisa. Alam takun ardullah wasi'ah. Bukankah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha. Hijrah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Para ulama mengatakan, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan apa yang dia tinggalkan karena Allah dengan sesuatu yang lebih baik, lebih luas, dan lebih berkah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani biha fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita akhiri khutbah ini dengan doa yang penuh keyakinan dan penuh harapan. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, jadikan tahun baru Hijriyah ini ya Allah tahun yang membuat kami lebih baik ya Allah daripada tahun-tahun yang sebelumnya ya Allah. Tahun yang membuat kami lebih dekat kepadamu ya Allah, lebih taat kepadamu ya Allah. Jangan biarkan tahun baru ini ya Allah tahun yang penuh kemaksiatan dan penuh kelalaian ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk mengisi tahun baru ini ya Allah dengan ketaatan kepadamu ya Allah, dengan mengingatmu ya Allah, dengan mensyukurimu ya Allah, dengan ibadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Jadikan seindah-indah hari kami adalah hari berjumpanya kami dengan Engkau ya Allah. Jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutupnya ya Allah. Jadikan sebaik-baik usia kami adalah akhirnya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ayyidhum bi ta'yidika wa bi quwwatika wa bi malaikatik. Allahumma ahlikil yahuda wa mawalahum. Allahumma anzil 'alal yahud ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.